Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rak Tutor, channel belajar bersama, channel mencari solusi bersama dan bukan pemberi solusi, teman. Oke, masih bersama channel Rak Tutor yang masih biasa, keadaan biasa. Salam puasa dan semoga kita masih menjaga puasa ini dengan baik, teman. Rak Tutor ingin mengajak belajar atau mengambil tema apa saja, yang penting dibahas. Tidak ada judul, nanti yang penting kita bahas saja, nanti juga ada judulnya. Karena kita sudah paham yang namanya algoritma, bagaimana mempelajari algoritma. Video Rak Tutor udah banyak mengenai algoritma, jadi nanti kalau sering diulang malah terlalu bosan. Jadi kita kalau sudah memahami algoritma, rekomendasi kita akan menaikkan level yang berikutnya. Kita sudah tahu tidak cukup hanya pembuatan video, tidak cukup hanya sebuah edit video atau SEO. Tidak cukup dengan interaksi saja, juga ada yang perlu kita bangun dalam berkreator ini. Saya ingin meningkatkan kualitas kreator, meningkatkan kualitas kreator itu yang bagaimana ya? Ya kita ini supaya menjadi seorang kreator YouTube yang temanya apapun, baik tutorial maupun karya-karya lain, tapi kreatornya adalah berkualitas. Yang artinya apa? Ya memang kreatornya adalah menguasai berbagai pengetahuan, berbagai pengalaman, berbagai sesuatu yang membuat bisa dijadikan sebuah pembelajaran sepanjang masa, gitu. Sepanjang masa yang akan ditonton oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, kita ini harus meningkatkan itu. Bagaimana kita ini membuat konten yang bisa sepanjang masa itu dibutuhkan, gitu. Makanya kita ini harus selalu belajar terus. Bukan hanya soal video, tapi bagaimana soal kita ini yang berkualitas, berkuantitas, dan bisa mengedepankan jarak panjang, gitu. Jadi video kita ini supaya jangka lama itu bisa dipakai untuk generasi, atau memang karena sudah ada update yang terbaru dari YouTube, ya kita kan tidak tahu ya. Nah itu kita harus mencari itu juga, teman. Harus mencari berbagai ide-ide yang sekiranya akan kekal di YouTube itu, yang akan dibutuhkan. Contohnya kayak motivasi hidup itu ya. Motivasi, konten motivasi itu kan bisa sepanjang masa, membedah masalah orang, berbagai masalah gitu kan. Itu kan sepanjang masa. Contohnya itu kontennya KPAI yang tentang membahas tentang anak, konten-konten yang membuat konten hukum di negeri ini itu kan sepanjang masa, ya kan. Jadi kita ini konten kreator itu kalau bisa membuat konten yang lebih yang berkualitas, yang berisi, supaya bisa digunakan sepanjang masa. Kita ini tidak grubyuk-grubyuk, tidak ketika rame nge-YouTube kok ngerame nge-YouTube, grubyuk-grubyuk ingin segera monet sampai dibelikan jam tayang, ya. Jadi seakan-akan kayak seorang makan aja, ya ketika lapar langsung lahap selesai. Nah kita ini jangan seperti itu, gitu. Kita ini kalau nge-YouTube ya, kalau ya selebihnya uang, gitu. Kalau bisa kan konten kita ini awet dan bisa dipakai sepanjang masa, itu bagaimana, gitu. Jadi jangan mikirin soal kita ini apa gitu, soal video lah, soal apa.
mikirinnya itu konten-konten yang supaya video ini bisa ditonton terus untuk sepanjang masa. Ini yang sulit untuk ditetapkan, karena kita juga terbatas dengan sebuah pengetahuan, terbatas dengan skill atau tidak punya kemampuan di situ. Ya karena kita ini misalnya kayak Ratutor, kemampuannya hanya bertutorial, itu pun tidak memposisikan tutorial YouTube, bukan ahli YouTube, hanya orang niru-niru tapi dalam maksud sesuai apa yang dirasakan dan dibagikan. Nah, jadi kita itu harus memikirkan hal itu, kawan. Bagaimana membuat konten itu yang bisa dilihat sepanjang masa, ditonton kasih gitu. Tapi seiring dengan itu ya berawal seperti awal tadi, video-video berikutnya sebelumnya, bahwa yang utama itu adalah sumber daya manusia dulu. Yang penting sumber daya manusia dulu. Orang cerdas, orang pintar, orang ilmu tinggi jadi kreator itu belum tentu, enggak menjamin sukses juga, teman. Karena hanya nge-YouTube itu hanya butuh orang-orang yang teliti, hanya orang-orang yang rajin upload, teliti, menjaga kolom komentar, kayak gitu aja sebenarnya. Makanya tidak di YouTube itu tidak harus orang itu harus pintar, harus bagaimana. Tidak seperti ngelamar pekerjaan syaratnya harus ijazahnya S1 baru masuk staf. Kalau SMA ya cuma tukang sapu aja. Nanti SMP ya tukang kebun ya, kan kayak gitu kan. Jadi bukan kayak gitu. YouTube menerima kita ini karena kita kreator yang mengetahui terutama apa sih yang perlu, yaitu mengetahui algoritma. Sudah kita tahu kan. Nah, hanya itu saja. Selebihnya buatlah konten-konten yang memang banyak yang disukai oleh orang kan. Jadi kita ini harus selalu meningkatkan kualitas, jangan hanya masalah video sesepi terus, masalah nggak dikunjungi, masa ini setahun 2 tahun masa masih membahas tentang video sepi nggak dikunjungkan, ini nggak meningkat, teman. Kalau kita ingin meningkat itu begini, orang upload video itu ya nggak usah mau ditonton subscriber muka, judulnya upload video itu YouTube kita ini supaya namanya aktif gitulah. Kalau orang sekolah itu kan absen, jadi absen supaya kita ini aktif gitu. Apalagi dalam penguploadan itu kan memang YouTube tidak membatasi. Kalau targetnya ingin rame ya sudah ditentukan, ya jam 5 sore sampai jam itu kan. Tapi kalau hanya asal upload, karena teman-teman kita tuh ada yang upload tengah malam, ada yang upload jam 2, jam subuh. Ya bukan karena puasa ya. Kadang jam-jam malam juga ada, saya sering. Karena saya kan kadang tidur jam 3 gitu kan. Ternyata ada malam itu ada yang upload gitu kan. Padahal di Indonesia, bukan di luar negeri ya. Kalau di luar negeri mah agak mending selisih jam. Ini di Indonesia terkadang kreator ini nguploadnya malam gitu kan. Akhirnya ya gimana gitu kan. Saya perhatikan yang nonton ya nggak ada ya karena malam. Ya memang tidak apa-apa. Makanya gimana kalau kita nih ngupload ketika jam-jam rame gitu. Jadi nggak usah target tuh, nggak usah harus nonton, nggak usah maksa subscriber ya. Ya udah ngupload aja. Mau ditonton mau enggak, yang penting upload, nggak apa-apa. Nanti kan juga ditonton, nanti juga ada yang nonton nanti gitu. Nanti jarak berapa jam. Jadi enggak langsung emang kita ini siapa kan? Kita kan bukan artis. Ya makanya kan yang penting upload rajin udah beres kan. Dan pengaruhnya nanti juga ke dolar kita supaya banyak.
Oke ya teman, semoga ini membuat pelajaran kita bersama, selalu menjaga puasa kita, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.